Terus waktu itu pertama kali nyarinya gimana Pak? Nyari propertinya? Kan PR pertama nyari properti. Kriteria udah tahu nih. Nah, sekarang berikutnya Pertama-tama hampir sama seperti yang Bapak lakukan sih, Pak. Gitu. nah, sekarang total ada berapa Pak Denny? Kebetulan kemarin 16 November 2023 kemarin ini kelima, Pak. 16 November 2023 sudah Ya. toko kelima ya Pak ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau member Pipo yang barusan sukses dan sudah punya beberapa toko. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang kesuksesan yang barusan buka toko ini. Gimana ceritanya? Oke? Nah, kita sambut Pak Denny dan Bu Febi. Oke, teman-teman, terima kasih Mari, Pak Denny, Bu Febi atas kedatangannya. Sama-sama. Tinggal di mana Pak? Di Jakarta atau di luar Jakarta nih kayaknya? Luar Jakarta, Pak. Luar Jakarta. Thank you loh Pak, hari ini sudah datang, kita bisa ngobrol-ngobrol. Sama-sama, Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Kenapa pilih minimarket Pak? Ya, sesuai ajaran Bapak. Karena bahan pokok, Pak. Bahan pokok? Oh iya. Selama mandi masih pakai sabun, Selama mandi masih pakai sabun ya Pak ya? makan masih pakai beras ya. Makan masih pakai beras, minimarket masih jalan ya Pak ya? Waktu itu ikut kelas tahun berapa ya Pak ya? 2020 Desember. Desember Bener ya? 2020 di Jogja kali ya Pak? Bukan, di Jakarta? Surabaya. 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 Oh iya, saya masih ingat. Iya. Nah terus waktu itu apa yang didapat dari kelas yang pertama itu? Ya, pencerahan yang lebih detail daripada YouTube ya. Karena apa ya? Cara pengakuisisian properti tersebut. Pengakuisisian properti. Ya. Terus memastikan properti tersebut di atas angsuran. Mesti ya, kita harus memastikan income properti di atas angsuran. Ya. Terus cara pencarian titik ulok tersebut, usulan lokasi tersebut. Cari usulan lokasi tersebut. Nah terus waktu itu setelah selesai training, apa yang dilakuin Pak? Kok bisa sekarang hari ini bisa sukses? Malah justru nggak tahu Pak, apa yang harus dilakukan dulu awal-awalnya Pak. Kenapa? Terlalu banyak infonya ya Pak ya? Iya, mungkin. Setelahnya di rumah, kita rangkumkan ulang semua, kita tata lebih tertata, Terstruktur ya, tertata. baru kita tahu mau melangkah kemana kita selanjutnya. Oke. Ya, jadi cari properti ini nih, yang mau dicari properti seperti apa? Sudah mulai ada gambaran properti Ya. seperti apa? Ya, Seperti apa? Yang dicari Pak Denny seperti apa Pak? propertinya yang pasti saya suka hook. Hook, Ya, Ya. jadi mukanya dua, mukanya dua. nah, satunya gang penduduk, satunya jalan utama. Oh, mulut gang. Ya, Atau pintu perumahan Ya. gitu ya. Yang jalan masuk. Ya sama. Ya. Saya juga sukanya yang seperti itu. terus yang disetujui oleh minimarket tersebut, Franchisor, ya, ya. franchisor. Disetujui franchisor ya. Dan kita ntar lama-lama belajar dari sana sendiri. Belajar dari situ belajar. Gitu. Terus waktu itu pertama kali nyarinya gimana Pak? Nyari propertinya? Kan PR pertama nyari properti. Kriteria udah tahu nih. Nah, sekarang berikutnya Pertama-tama hampir sama seperti yang Bapak lakukan sih Pak. Dari ngumpulin koran semua Pak. ngumpulin koran. Ya, koran semua merek saya langganan. Semua sama ya. Terus saya potongin, Potongin, saya serahkan untuk difilter ya. difilter. Di scoring, habis itu dari internet juga saya kumpulkan. Dari internet juga dikumpulin. Terus dari menyebar kontak ke Maklar. beberapa jaringan makelar ya. Jaringan maklar ya. Jadi punya teman-teman maklar ya Pak ya. Iya, dari agen-agen tersebut dia juga punya teman juga, nyebar juga. Oh, dari maklar ke maklar. Iya. Ya, akhirnya punya timbul beberapa pilihan. Oh, ada beberapa pilihan. Ya, yang paling bagus mana bisa di list ya. Di list. Setelah itu ada ini di list ya. Ya, akhirnya.
Gitu. Sampai ribuan katanya ya Pak nyarinya ya Pak ya. Nyari di internet saya sampai tembus 4.800 Pak. Waduh, 4.800 iklan betul-betul. Luar biasa perjuangan, luar biasa. Dari tiap hari saya target kayak Bapak 100 properti itu Pak. Tiap hari 100 properti ditelepon. Cuman sanggup 80. 80. Rekor itu. Ya itu dari 4.800 properti itu baru di ACC atau disetujui sama franchisor itu baru satu saya Pak. 4.800 properti cuma disetujuin satu. Iya, itu Pak. Saya. Nah, dari itu saya baru mulai paham yang dimau sama franchisor. Oh, jadi setelah itu jadi lama-lama paham ya karena ditolak, jadi lama-lama tahu ya. Iya. Ya, semakin sering ditolak makin kita belajar. Betul. Kalau disetujuin malah nggak belajar ya Pak ya? Nggak ngerti. Nggak tahu. Kalau ini jadi tahu lama-lama, oh masalahnya di sini. Iya, benar. Jadi ngerti. Jadi kenapa kita ditolak, kita tahu. Ya. Terus kenapa kita disetujui ya kita belajar. Ya. Biasa ditolak karena apa Pak? Biasanya? Ya karena nggak tahu apa-apa, kan masalah jarak saja nggak tahu Pak. Jarak dengan kompetitor lain maksudnya. Jarak dengan pasar tradisional, terus jarak dengan kompetitor lain itu tadi, terus ukuran luasnya, lebar, GSB-nya, ya itu jadi banyak belajar dari sana sih. Belajar. Gitu. Sekarang lama-lama sudah ahli ya Pak ya, mungkin baru megang sertifikat gini aja udah ngerti ya Pak. Ada gambar. Ya. Itu sama belajar juga dari sisi perbankan ya. Sisi perbankan. Saran Pak Denny sebaiknya belajar propertinya dulu atau perbankannya dulu? Kalau harus milih, tentu yang paling bagus barengan. Tapi kalau harus milih, misalnya nggak punya waktu belajar dua-duanya, perbankan dulu Pak kalau saya. Perbankan dulu. Kenapa Pak pertimbangannya? Karena saya sama seperti Bapak ya, keterbatasan dana menjadi suatu hambatan. Di mana kebanyakan orang selalu terhambat sama masalah dana. Ya. Jadi setelah tahu cara kredit, mungkin melangkah ke arah ke minimarketnya lebih bisa. pede ya? Ya, seperti itu. Ya. Cuman hati-hati, jangan karena sudah ngerti kreditnya, ntar malah nggak beli minimarket, malah bisnis yang lain. Wah, itu ruwet juga itu. Ya, itu saya udah nyemplung Pak sebelumnya Pak. Jadi memang hutang itu ya memang benar pedang bermata dua memang Pak. Betul, kita pedang bermata dua ya. Iya benar memang. Resikonya ya tinggi seperti itu. Terus akhirnya toko pertama buka kapan Pak? Kan tadi ikut kelas Desember 2020. 20 April 2022 Pak. 20 April berarti 1,5 tahun ya Pak ya? Iya itu. 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun tuh baru berhasil satu itu. Setelah 4.800. 4.800 iklan ya Pak ya? Yeah, baru dapat satu. Dari 4.800 ngajuin ulok berapa Pak? Pertama kali itu 16 kali ditolak Pak saya. 16. Jadi 4.800 iklan, 17 ulok, akhirnya satu yang keterima. Ya. Keadaannya itu saya maju jujurnya 18 Pak. 18 maju. 18 maju. Berurutan nih keterima. Oh, sudah langsung keterima malah 2. Iya, jadi yang ini nih prosesnya panjang yang pertama. Prosesnya panjang ya, saya ikutin juga itu ya. Yang pertama. Gitu. Nah, sekarang total ada berapa Pak Denny? Kebetulan kemarin 16 November 2023 kemarin ini kelima Pak. 16 November 2023 sudah toko kelima ya Pak ya. Dan kelihatannya sama seperti saya, tokonya nyebar-nyebar nggak karu-karuan ya Pak ya? Iya, di luar pulau. Ada di mana aja? Di Jawa Tengah? Iya, di Jawa Tengah, di Banten, Lampung, di Lampung lagi, di Sulawesi. Nyebar-nyebar. Nah, mungkin kalau ada orang yang pengen belajar punya minimarket seperti Pak Denny ini, sarannya apa Pak? Belajar dari kegagalan sih Pak. Belajar dari kegagalan. Wah itu bagus banget ini. Belajar dari ditolak,
dari biasakan ditolak itu tuh nanti kita belajar gitu. Ketika ditolak kita belajar ya. Ya, karena ada rasa kayak marah sama diri sendiri. Marah ke diri sendiri. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Ya, gitu. Justru malah belajar ya Pak ya? Iya pasti. Ternyata kepahitan itu malah justru Ya. membuat kita belajar. Ya. Kalau di manis-manis terus malah nggak belajar ya Pak ya? Justru dari nyari semakin susah, hasilnya bagus Pak. Semakin susah nyarinya, hasilnya semakin Biasanya bagus. bagus. Nah sekarang planning ke depan apa nih Pak? Untuk ke depannya? Nambah terus Pak kalau bisa. Nambah terus? Pasti. Pasti. Targetnya berapa nih Pak? Kalau bisa sebanyak-banyaknya Pak. Sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang pengen, yang lagi mendengarkan atau nonton YouTube? Setiap apa ya? Setiap bisnis itu Setiap bisnis selalu ada resiko. selalu ada resiko. Setiap tindakan selalu ada resiko. Setiap tindakan selalu ada resiko. Ya. Tapi dari resiko itu bisa kita minimalkan dari belajar itu pengalaman. Dari resiko bisa kita minimalkan dengan belajar dari pengalaman ya. Benar. Baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Benar. Kita bisa belajar ya. Apalagi kalau udah ada mentor kayak Habibo, lebih cepat, waktunya lebih singkat. Waktunya lebih singkat ya. Iya, Daripada harus belajar Iya. sendiri, nabrak sana, nabrak sini. Bapak yang nabrak sana. Saya juga senang ketika dengar Pak Denny tokonya sudah 5 gitu, saya senang Pak. Jadi member-member Pipo yang tokonya sudah banyak itu saya juga ikut senang. Mudah-mudahan tokonya nambah terus, tokonya profitnya nambah terus ya. Sukses selalu Sama-sama, untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny dan Bu Feby. Hari ini kita senang sekali karena Pak Denny dan Bu Feby barusan 2 minggu lalu meresmikan tokonya yang kelima. Mudah-mudahan Pak Denny dan Bu Feby sukses selalu, punya banyak toko, pasif income-nya tambah gede, tokonya profit selalu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam pasif income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.